juga tesnya positif tapi ternyata ketika diperiksa kehamilan palsu, ya mungkin karena pengaruh hormon dan sebagainya, ya itu bisa saja terjadi. 90,4 FM Sonora Medan. Masih bareng saya Rini Aprianti. Kita kan pengen lahirannya tuh normal, mungkin sebisa mungkin normal. Kalaupun harus sesar, setidaknya kita tetap sehat, bayi sehat, ya kan? Karena di awal-awal morning sick juga kita jadi punya pertanyaan, kenapa sih harus morning sick? Gimana sih cara ngatasi morning sick? Banyak banget loh pertanyaan-pertanyaan di kepala yang mau dikeluarin, tapi saat konsultasi dengan bidan atau dokter kandungan itu semuanya hilang gitu aja. Nah loh kan, ada beberapa pertanyaan yang wajib kita ajukan saat konsultasi. Apa aja? Yuk kepoin. Di 10-12 saya Rini dan ditemani dengan Kak Melani Fabiola, founder Karin Kahandira. Bumil wajib nanya ini nih. Kita ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan yang wajib ya Kak Mel. Ya memang sebenarnya sering banget ada masalah-masalah gitu ya. Ini kok begini sih, ini kok begitu, antar kalau ketemu dokter menanya. Tapi begitu ketemu dokter, apalagi lupa dokternya deh. Ganteng, ya kan? Itu curhat pengalaman pribadi kayaknya. Mau nanya-nanya kok jadi lupa, jadi blank ya, blank. Mungkin kalau pertanyaan yang pertama itu sebenarnya kalau saya sendiri ya bakal nanya, kapan sih waktu-waktu yang tepat kita mulai ke dokter kandungan, periksa hamil, gitu ya? Iya. Waktu yang paling tepat itu ya begitu kita menyadari terlambat haid. Biasanya kan sekarang ini pasangan suami istri tuh kalau istrinya sudah terlambat haid seminggu 2 minggu tuh di tes pack ya, tes sendiri di rumah. Nah, apalagi kalau misalnya hasilnya ternyata 2 garis, nah itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter kandungan atau ke bidan. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa itu benar-benar kehamilan yang diharapkan gitu ya. Karena kan ada juga tesnya positif tapi ternyata ketika diperiksa kehamilan palsu, ya mungkin karena pengaruh hormon dan sebagainya, ya itu bisa saja terjadi. Jadi begitu terlambat haid atau begitu menyadari positif, sebaiknya segera konsultasi ke dokter kandungan atau bidan supaya kita bisa memastikan ini benaran kehamilan, kemudian usia kehamilannya sudah berapa minggu gitu ya. Kayak kemarin itu teringatnya usia kehamilan ya, sempat ada cerita yang viral ya Mbak Rini ya, soal dugaan istrinya hamil duluan. Hitungnya nggak seperti kita menghitung kalender gitu ya, itu ada rumusnya sendiri gitu, karena biasanya kan kita itu menghitungnya dari sejak masa ovulasinya gitu, bukan pada saat terjadinya kehamilannya seperti itu. Jadi kadang-kadang perasaan menikah baru 2 minggu gitu ya, kok tiba-tiba dibilang hamilnya sudah 4 minggu, 3 minggu gitu ya. Jadi itu juga nanti boleh ditanyakan itu kepada dokter atau bidan daripada nanti jadi salah paham. Pulang dari sana ya, di sana nggak nanya, pulang dari sana di rumah lanjut bertengkar gitu. Itu salah satu yang harus ditanyakan tuh, usia kehamilannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya datang bulan kita tuh biasanya teratur ya kan, tiba-tiba kok kayaknya udah seminggu nih, udah hampir 2 minggu kok belum datang bulan juga ya. Apalagi kalau ada perasaan-perasaan, disertai perasaan-perasaan yang tidak biasa gitu ya. Nah itu sebaiknya segera konsultasi, memulai periksa hamil pertama sekali. Kebanyakan nggak pakai tes pack, nggak yakin itu hamil, tapi kalau udah morning sick aja baru ini kayaknya benar nih. Nah ya benar. Apalagi kalau yang datang bulannya tidak teratur Mbak Rin. Kan ada yang tidak teratur ya. Ada yang siklusnya terlalu pendek, ada yang siklusnya terlalu panjang gitu ya, tidak teratur setiap bulan. Nah ini kadang-kadang suka kebobolan gitu ya, tiba-tiba udah hamil aja gitu kan. Nah jadi begitu kita menyadari terlambat datang bulan atau begitu kita melakukan tes pack mandiri di rumah dan hasilnya 2 garis, ya sebaiknya segera konsultasi. Oke, berapa kali sih kita dianjurkan periksa kehamilan? Ya minimal 6 kali selama kehamilan. Itu selama
Trimester 1 ya itu diharapkan bisa 2 kali. Kemudian trimester 2 karena ini adalah masa kehamilan yang paling aman dan paling nyaman buat ibu, cukup sekali. Nah baru nanti di trimester 3 nih menjelang persalinan itu lebih sering, diharapkan bisa 3 kali, di awal trimester, di pertengahan trimester, dan di akhir trimester. 2, 1, 3 ya. Iya